maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025. Tidak pernah KSP Muldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. KSP Muldoko memalukan. AHY, Pak Mul, Anda tak punya hak di Demokrat. Hentikan atau kami beberkan siapa Anda sebenarnya. Hari ini kita memang diam. Bukan berarti intinya kita tidak mau mencari permusuhan. Kita ajang ini tidak ingin mencari musuh. Forum itu ke MA dan media dan juga dalam rangka ingin bagaimana hukum itu tegak. Itu aja. Partai Demokrat hasil KLB ingin prosedur hukum yang dilalui lewat PTUN, PN, PTUN, dan MA. Yang jelas, kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Muldoko, yang berkomplot dengan segelintir kader. Banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat, berkolusi, dan juga mencoba untuk memutarbalikkan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berdasarkan Kongres kelima tanggal 15 Maret 2020 yang lalu. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. AHY, tak ada hak apapun bagi Muldoko atas Demokrat. Republika.co.id. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menerima informasi Mahkamah Agung menolak permohonan uji material atau judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partainya. Sejak awal ia sudah yakin bahwa permohonan tersebut akan ditolak. Keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal. Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak karena gugatannya sangat tidak masuk di akal, ujar AHY dari Minnesota, Amerika Serikat, Rabu 10 November. Permohonan uji material terhadap ADART Partai Demokrat, kata AHY, hanyalah akal-akalan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Padahal tujuan awalnya adalah untuk mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Tidak pernah KSP Muldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat, ujar AHY. AHY menegaskan, Muldoko tak memiliki hak untuk terlibat dan mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Apalagi jika ia benar menggunakan posisinya di pemerintahan untuk mengambil alih kepemimpinannya. Hasutan dan pamer kekuasaan seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik Bapak Presiden selaku atasan langsung beliau, tetapi juga menabrak etika politik, moral, serta merendahkan supremasi hukum, ujar AHY. Terakhir, ia menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji material ADART 4 mantan kader Partai Demokrat. Menurutnya, Mahkamah Agung telah melakukan keputusan yang tepat. Kami berharap Mahkamah Agung ini akan menjadi referensi dan rujukan bagi proses hukum yang masih berjalan di PT UN. Mari kita terus kawal proses tersebut, ujar putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu. Dari laman resmi Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan. Sebab ADART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. ADART partai politik bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, partai politik bukanlah lembaga negara, badan, atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samson Ngandro menegaskan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memutuskan ADART suatu partai politik. Sebagaimana yang dimohonkan pemohon terkait ADART Partai Demokrat. Parpol juga bukan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, kata Andi, Rabu 10 November. Sebab ADART partai politik bukan unsur peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan. ADART Parpol juga bukan norma hukum yang mengikat umum tetapi mengikat internal parpol tersebut, ujarnya. Sehingga menurutnya, tidak ada tanggung jawab Mahkamah Agung untuk mengadili dan memutus objek permohonan termohon tersebut. Inilah alasan Mahkamah Agung kemudian menolak gugatan uji materi ADART Partai Demokrat terkait sengketa dua kubu Partai Demokrat setelah KLB antara Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Muldoko. Sementara kuasa hukum 4 mantan kader Partai Demokrat yang mengajukan uji materi, Yusril Ihza Mahendra tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung. Menurutnya, ADART tidak sepenuhnya hanya mengikat internal partai, tetapi juga keluar. Syarat menjadi anggota itu mengikat setiap orang yang belum ingin menjadi anggota parpol tersebut. Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara seperti mencalonkan presiden dan ikut pemilu, ujar Yusril lewat keterangan tertulisnya, Rabu 10 November. Ia berpatokan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3. Menurutnya, undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ketika undang-undang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada ADART partai, maka apa status ADART tersebut? Kalau demikian, pemahaman Mahkamah Agung berarti adalah suatu kesalahan, ujar Yusril. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara tersebut dinilainya terlihat sangat elementer. Masih jauh untuk dikatakan masuk ke area filsafat hukum dan teori ilmu hukum. Kendati demikian, ia dapat memahami alasan Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Tanpa memandang perlu untuk memeriksa seluruh argumen yang dikemukakan dalam permohonan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terlalu sumir dalam memutus persoalan yang sebenarnya rumit berkaitan dengan penerapan asas-asas demokrasi dalam kehidupan partai, ujar Yusril. Walaupun secara akademik, kata Yusril, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diperdebatkan, tetapi putusan itu sudah final dan mengikat. Ia mengikat dan mengatakan akan menghormati putusan itu walau tidak sependapat. Itulah putusannya dan apapun putusannya, putusan itu tetap harus kita hormati, ujar mantan Menteri Hukum dan HAM itu. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.